kasih atas kesempatannya bagi teman-teman guru maupun tenaga pendidikan yang sempat hadir dalam acara diseminasi budaya positif oleh guru penggerak kita yakni Pak Hayatdin yang nantinya akan memaparkan materi. Sebelum nantinya kita memaparkan materi, pertama-tama marilah nantinya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya itu saya harapkan para peserta untuk berdiri untuk sembari mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, kami persilakan dulu berdiri. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya ini sambutan oleh Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 3 Baru. Dengan hormat saya persilahkan. Yang saya hormati tenaga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada yang hari kita sempat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan suatu acara atau kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif yang dimana dilaksanakan oleh calon guru penggerak UPTD SD 3 Baru. Tanpa lupa, marilah kita senantiasa lalu mengingat salawat serta tasbih kepada junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi perjalanan partai kita umat. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama kata terima kasih atas partisipasinya sehingga kita masih berkumpul dapat ini dalam rangka acara dari calon guru penggerak. Namun sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila nantinya acara ini berlangsung, maka selanjutnya akan ada ada selanjutnya ya, ada selanjutnya setelah ini. Jadi semua apa yang nanti yang dipaparkan oleh calon guru penggerak ya, bisa berdampak pada sekolah kita ini, yaitu UPTD SD 3 Baru. Kenapa? Karena melihat sekolah-sekolah lain yang ada guru penggeraknya
sekolah itu akan berkembang pesat, maksudnya ada peningkatan ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini ya, jadi guru penggerak ini nanti sholat bisa begitu juga, dan insya Allah mudah-mudahan ada selanjutnya ya, kan masih ada 3 calon ini ya, ada 3 calon yaitu guru kelas 6, kelas 4 dan guru PAI. Ini selanjutnya ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa juga masuk dari calon guru penggerak supaya UPTD SD 3 baru bisa menyamai baru 1 ya, menyamai baru 1. Jangan usah melebihi dengan menyamai baru 1. Karena saya lihat di Kecamatan Baru ada 2 sekolah menjorok guru penggeraknya, yaitu baru 1 dengan SD 28 Baru, yang kemarin saya tempat yaitu Kalopi ya, karena dia asuhan dari baru 1 yaitu Pak Saka ya, yang kepala sekolah di Kalopi atau UPTD 28 yaitu guru olahraga UPTD SD 1 Baru. Jadi guru penggerak Herianti SPD MPD ya, itu gambar ketika saya di atas, saya lihat terlalu ya ada peningkatan ya. Karena setiap ada pertemuan selalu disebut namanya itu yang 2, yaitu Pak Saka baru 1, kemudian SD 28 Herianti ya, Herianti. Jadi mudah-mudahan nantinya, karena ini ada teman kita ini dari Pak Hayati SPD sebagai calon guru penggerak ya, mudah-mudahan nantinya bisa menjadi aset bagi UPTD SD 3 Baru, di mana baik di teman-teman pendiri maupun terhadap kepada anak didik kita. Kenapa? Karena tanpa ada kerjasama ya, mudah-mudahan sini tanpa ada kerjasama, maka walaupun bagaimana selalu guru penggerak dia bisa berbuat, tapi tanpa ada bantuan atau kerjasama dari teman-teman guru, maka apa yang kita harapkan tidak akan tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Jadi mungkin dan terakhir saya sampaikan bahwa mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi contoh bagi teman-teman dari guru bagaimana memberikan aspirasi kepada guru kita ini yang terutama dari guru penggerak, karena ada banyak langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh guru penggerak. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah ini supaya sekolah kita ini bisa ada peningkatan. Saya kira begitu. Jadi lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, setelah sambutan dari Bapak Kepala UPTD SD 3 Baru, selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi dari Pak Hayatin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala UPTD SD Negeri 3 Baru, mohon izin sebelum Pak Jamarul Mika SPD.
Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, rekan sejawat guru PTD SD Negeri 3 Baru. Yang saya hormati tenaga pendidikan UPTD SD Negeri 3 Baru. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih sempat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara diseminasi budaya positif. Dan terlebih pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu di tempat ini merupakan bentuk dukungan langsung Bapak Ibu guru kepada saya selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Baru dalam menjalani pendidikan guru penggerak yang insya Allah sudah berjalan, insya Allah akan selesai dalam 4 bulan ke depan. Saat ini sudah berjalan 2 bulan, insya Allah akan selesai bulan 12 nanti, insya Allah. Sebelumnya saya juga memohon maaf karena telah menyita waktu Bapak Ibu guru pada siang hari ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi sebenarnya pada siang hari ini saya tidak bermaksud untuk membawakan materi karena saya bukanlah seorang pemateri, saya adalah seorang guru seperti Bapak Ibu guru, dan insya Allah tidak akan menggurui pada pagi hari ini. Saya hanya akan sharing pada siang hari ini mengenai diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, langsung saja kita lihat untuk slide yang pertama. Baik, di atas Bapak Ibu guru bisa lihat apa itu budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah yang merupakan perwujudan dari visi sekolah. Nah, Bapak Ibu guru, jadi di dalam visi sekolah yang sudah kita buat, yang sudah terpampang di depan kantor kita itu, di dalam visi itu ada budaya-budaya positif yang ingin kita terapkan kepada peserta didik kita. Seperti itu untuk budaya positif mengenai visi sekolah kita. Nah, kemudian budaya positif ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwasanya tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun kodrat yang ada pada peserta didik. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun peserta didik segala sesuai dengan kodratnya. Di sini ada kodrat yang dimaksud adalah kodrat keadaan. Ada 2 kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat sama. Yang mana di sini dimaksud kodrat alam, yaitu kodrat alam adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik kita. Apakah itu dari kemampuannya dia, apa-apa yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian kodrat sama itu berarti berkaitan dengan lingkungan yang saat ini peserta didik kita. Saat ini peserta didik kita sudah berada di era 4.0 atau era digitalisasi. Jadi kita sebagai peserta didik harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus bisa mengikuti segala kemajuan-kemajuan yang ada saat ini. Kita bisa melakukan pelajaran yang berbau digitalisasi. Seperti itu Bapak Ibu untuk kodrat alam dan kodrat sama. Nah, kemudian untuk pada siang hari ini insyaallah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sama-sama membahas 8 konsep inti budaya positif. Nah, yang pertama nanti kita akan sama-sama lihat adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima,
motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang ketiga, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu Guru, kita lihat satu persatu dari ke-8 konsep inti budaya positif ini. Nah, untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan semua teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan di sekolah kita ini, alhamdulillah, untuk kelas 1 dan kelas 4 sudah jalan 2 tahun kurikulum merdeka, dan tahun ini sudah mengikuti kelas 2 dan kelas 5, dan insya Allah mungkin tahun depan kelas 3 dan kelas 6 juga sudah mengikuti kurikulum merdeka. Nah, adapun pada paradigma baru ini ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru sudah tidak asing lagi, apalagi yang sudah kelas 1 dan kelas 4 sudah dahulu mengenal kata berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil yang dimiliki peserta didik. Nah, profil yang dimaksud sini adalah profil pelajar Pancasila. Saya sudah menampilkan slide ini pada pendamping individu 2 kemarin, yaitu seperti Bapak Ibu Guru bisa lihat di atas ada 6 profil pelajar Pancasila yang sudah tidak asing lagi pastinya. Yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis dan mandiri. Nah, sekarang tugas kita sebagai guru yaitu kita mengontrol peserta didik kita agar bisa menerapkan profil pelajar Pancasila ini. Nah, namun terkadang ketika kita mengontrol, sebenarnya ada miskonsepsi konsep, ada kesalahan konsep yang selama ini kita jalani sebagai pendidik. Nah, kita lihat di atas. Nah, ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Ada 4 miskonsepsi atau kesalahan konsep tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, untuk ilusi yang pertama ini, nah, kita sebagai seorang guru, terkadang kita di kelas mengontrol peserta didik. Namun, terkadang ketika kita mengontrol, kita itu memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Nah, di dalam kurikulum merdeka, kita tidak disarankan untuk memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Boleh kita mengontrol, tetapi kita tidak boleh memaksakan. Harus sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai seorang guru harus menuntun peserta didik, bukan menuntut. Jadi saya ulangi, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang pendidik, tugas kita adalah menuntun peserta didik, bukan menuntut peserta didik. Nah, contohnya ketika kita ada ilusi guru mengontrol murid, anggaplah seorang guru ketika seorang di kelas tinggi itu anggaplah akan mengadakan praktik rangkaian listrik, biasanya di kelas 6 rangkaian listrik. Nah, untuk tugasnya kita berikan setiap kelompok besok membawa baterai dan kabel. Nah, ketika keesokan harinya ternyata ada salah satu kelompok yang tidak membawa baterai dan kabel. Nah, di sini kita terkadang menggunakan ilusi kontrol kita sebagai seorang guru. Terkadang ada guru yang langsung mengatakan, kelompok A silakan kembali ke rumahnya mengambil baterai dan kabel. Nah, inilah salah satu ilusi kontrol. Tetapi di dalam kurikulum merdeka ini tidak dibenarkan. Mengapa? Karena banyak faktor yang bisa menyebabkan kenapa seorang peserta didik tidak membawa batu baterai dan kabel. Bisa saja
anak ini keadaan ekonominya kurang mampu, sehingga dia tidak mau membantu kepada orang tuanya untuk meminta dibelikan batu baterai dan kabel. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru untuk ilusi guru mengontrol murid. Ini adalah salah satu miskonsepsi atau kesalahan tentang teori kontrol. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, untuk penguatan ini, saya pribadi sering melakukan penguatan positif di dalam kelas. Terkadang ketika ada peserta didik yang menjawab dengan benar, kita biasanya akan memberikan acungan jempol. Nah, bagus. Nah, itu adalah salah satu penguatan positif. Atau terkadang kita ada peserta didik kita yang sering kita sanjung, sering kita puji. Nah, ini adalah sebenarnya penguatan positif. Tetapi di dalam tubuh merdeka Bapak Ibu, ini endingnya biasa ending dari penguatan positif ini tidak akan efektif. Kenapa? Karena terkadang peserta didik yang sering kita sanjung di akhir itu biasanya akan mencapai titik kejenuhan. Karena kalau ada anak yang selalu disanjung-sanjung bilang, kajakna, cantik nah siswa oke deh. Biasanya siswa itu merasa, Pak guru pasti ini ada maunya, pasti si masuk melalui itu dan sebagainya seperti itu. Jadi ada faktor kejenuhan ketika kita memberikan penguatan positif. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru untuk miskonsepsi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, untuk ilusi yang ketiga ini, jujur saya di kelas 5 juga paling sering juga melakukan ilusi ini, yaitu membuat rasa bersalah kepada peserta didik. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita mengajar di dalam kelas, anggaplah hari itu kita mengajar matematika. Nah, ada salah seorang siswa yang memang karakternya seperti itu. Dia jarang memperhatikan pelajaran dari gurunya. Nah, terkadang ketika kita sebagai seorang guru biasa refleks langsung mengatakan, anggaplah di kelas 5, nah Rehan, tidak kasihan sama Pak Guru itu. Pak Guru sudah setengah mati menjelaskan, tapi kamu tidak memperhatikan Pak Guru. Nah, itu merupakan salah satu ilusi kita membuat siswa merasa bersalah. Memang siswa akan terdiam, tetapi ini akan berdampak negatif kepada peserta didik. Karena apa? Karena nanti akan pada pembelajaran berikutnya peserta didik ini akan selalu merasa bersalah, sehingga dia tidak akan bisa untuk menjadi pribadi yang bisa untuk selalu berani di depan gurunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk miskonsepsi yang ketiga. Kemudian miskonsepsi yang keempat ini, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, untuk ilusi yang keempat ini hampir sama tadi Bapak Ibu guru untuk ilusi guru mengontrol peserta didik. Baik, kita lanjut. Jadi sekarang tugas kita sebagai seorang pendidik itu kita ingin mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kita lihat sama-sama dari Bapak Ibu, di stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Nah, tetapi di teori kontrol realitasnya itu kebutuhan kita berbeda. Nah, ini betul sekali Bapak Ibu. Di ruangan ini saja yang 10 orang lebih, kebutuhan kita pasti berbeda. Apalagi ketika lingkup sekolah kita ada 94 yang saat ini terdaftar di UPTD SD Negeri 3 Baru. Nah, tentunya dari ke 94 peserta didik ini macam-macam kebutuhan peserta didik, tidak ada yang sama. Nah, itulah di sini di teori kontrol itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang mana di sini yang dimaksud? Nah, contoh sederhana ketika kita melihat sebuah bangunan, anggaplah mungkin sebuah rumah yang bertingkat 2. Nah, pastinya pandangan kita akan berbeda-beda kepada bangunan tersebut. Bisa saja si A mengatakan, bagusnya di rumah lantai 2. Tapi bisa saja si B mengatakan, pasti ini cicilan di mobil rumahnya belum lunas. Nah, itu maksudnya sih Bapak Ibu, beda-beda pandangan kita di teori kontrol ini. Kemudian yang ketiga, kita akan coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi intinya di teori kesimpulan dari teori kontrol ini, anggaplah Bapak Ibu menggenggam sebuah yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu. Tetapi yang Bapak Ibu genggam ini Bapak Ibu tidak akan mau buka. Kalau bukan Bapak Ibu sendiri buka. Biarpun Bapak Ibu dirayu, disediakan kepada, kalau Bapak Ibu tidak mau membuka tangan Bapak Ibu, ini tidak akan terbuka. Nah, ini maksud dari teori kontrol ini. Hanya kita sendiri yang akan mengontrol apa yang akan kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu guru untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, dari pendekatan teori kontrol ini, maka muncullah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Nah, ini juga yang paling sering terjadi di kelas. Terkadang ada anak, anggaplah si A, itu ketika dia bagus nilainya, terkadang seorang guru itu memberikan penghargaan, apakah itu berupa uang, terkadang mungkin tidak di tempat lain ada, mungkin semacam reward lah, seperti itu. Ada juga siswa ketika dia di sekolahnya, di kelasnya itu dia rajin ke sekolah karena dia hanya takut akan ancaman dan hukuman. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini sebenarnya semua tidak dibenarkan. Mengapa? Karena semua ini adalah faktor eksternal, di mana hanya bersifat sementara, bukan dari dalam diri peserta didik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, itu saya katakan tadi, motivasi yang paling bagus adalah motivasi dari dalam diri. Nah, betul yang beberapa minggu yang lalu sempat berbicara di grup mengenai mohon maaf mengenai keadaan sekolah kita. Betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Abdul Rauf bahwa untuk masalah kedisiplinan itu tidak akan percuma kalau hanya sebatas anggaplah hanya piket. Kalau bukan dari dalam diri kita, bukan dari kesadaran dalam diri itu susah untuk terwujud. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Abdul Rauf kemarin bahwa harus ada kesadaran yang betul-betul dari dalam diri. Mari kita ciptakan budaya positif ini supaya sekolah kita ke depannya bisa lebih baik, kita bisa kolaborasi kerjasama. Insya Allah sekolah kita akan lebih baik nantinya. Amin. Oke, kita lanjut Bapak Ibu guru hebat. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang tadi saya maksud di sini kita lihat sama-sama. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, profil pelajar Pancasila. Kemudian ada dari Ibu Primary Program PIP, itu nilai-nilai kebajikannya meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian nilai-nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, dari nilai kebajikan ini ada hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di atas, sebenarnya itu ada lima kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Baik, kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Untuk yang pertama, bertahan hidup. Mungkin Bapak Ibu guru pasti sudah paham semua ya, termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, terkadang di dalam kelas ada peserta didik itu anggaplah kita mengajar 2 kali 35 menit. Nah, terkadang itu ada peserta didik, kalau kita tidak perhatikan di dalam 10 menit, pasti dia akan berulang. Pasti terkadang dia cukik-cukik namanya atau dia usil. Nah, sebenarnya anak yang seperti ini ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di rumahnya, sehingga dia lampiaskan di sekolahnya. Jadi dia melakukan sesuatu agar diperhatikan oleh gurunya, agar dia mendapatkan kasih sayang. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, yang termasuk dalam penguasaan itu harga diri, keinginan dan dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan, yang termasuk dalam kebutuhan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan. Nah, untuk kebutuhan yang kesenangan ini, kita ambil contoh juga yang paling dekat dengan kita, karena kita sebagai seorang guru. Nah, terkadang ketika kita mengajar di kelas, apa itu mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, bahasa daerah atau pelajaran apa saja. Nah, kita terkadang memberikan tugas kepada peserta didik untuk anggaplah catat menyimak. Terkadang ada anak bilang, Pak, saya dilatih saya menulis dia karena suka. Nah, itu maksudnya ada anak yang lebih senang kalau dia melantai seperti itu. Itu maksudnya kebutuhan untuk kesenangan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di atas ada contoh kasus. Kita sama-sama contoh kasus yang pertama. Nah, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Kita lihat yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan tak terjadinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan apa di sini yang ingin didapatkan oleh Dinda? Apakah tadi kebutuhan kesenangan? Yang tadi ada 5 kebutuhan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawab salah satu. Kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan di sini? Ketika dia bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengajarkan tugas di kelas. Jadi si Dinda yang ketika mengajarkan tugas, menulis di kelasnya, dia suka sambil menyanyi-menyanyi. Nah, kira-kira ketika dia ditegur, apa kira-kira ini Dinda ini kebutuhannya yang ingin didapatkan di situ? Apa kira-kira Bapak Ibu? Tadi kan ada 5. Ada kesenangan, ada ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Ya, yang di situ adalah kebutuhan kesenangan, kan dia ingin menulis belajar sambil bersenandung. Nah, betul sekali Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua kita lihat, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira kebutuhan apa di sini Bapak Ibu yang ingin? Ya, nah, perhatian. Apa kira-kira? Kita lihat seperti tadi, ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa terima, ada bertahan hidup. Kasih sayang ya. Oke, baik, kita next ya. Nanti kita lihat jawabannya semua. Kita lihat yang nomor 3. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengar ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa di sini? Kebebasan. Baik, bagus sekali ya. Kita lihat sama-sama, pikir apa sih
jawaban dari ketiga ini? Nah, tadi betul sekali ya. Yang pertama itu adalah kesenangan. Kemudian yang kedua tadi, kasih sayang dan terasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Baik Bapak Ibu. Nah, ketika sudah mengetahui bahwa kebutuhan yang dibutuhkan Dinda adalah kesenangan, kasih sayang dan kebebasan, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan Dinda tadi keesokan harinya? Kira-kira apa? Kira-kira apa Bapak Ibu lakukan? Kan tadi Dinda pakai jepit rambut, tapi ini gurunya tidak nak puji, maunya itu saya dipuji. Nah, itu maksudnya di situ. Dia mau diperhatikan sama gurunya. Nah, jadi kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika keesokan harinya menghadapi Dinda? Dia sudah tadi mengatakan seperti itu, tidak nak puji guruku, cara guruku mengajar begitu-begitu saja. Hanya mungkin metode ceramah maksudnya di sini. Nah, dia bosan. Kira-kira kita sebagai guru untuk merespon Dinda ini, keluhannya apa kira-kira ibu guru lakukan? Ketika tadi mengatakan guruku mengajar menonton caranya bosan, kira-kira kita sebagai guru harus memberikan umpan balik. Kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu ketika ada pernyataan Dinda seperti itu? Mungkin ada Bapak Ibu guru bisa memberikan sedikit jawaban. Apa kira-kira ibu guru lakukan? Ada tadi pernyataannya Dinda, dia bosan mengajar dengan begitu-begitu saja. Mungkin ada satu orang. Ya, bagus sekali. Ya, menggunakan model pembelajaran bagus. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain yang kurikulum merdeka yang pasti lebih inovatif, atau dari guru agama bisa tambahkan. Orientasinya Dinda kelas 6. Apa kira-kira? Itu kita puji siswa tadi pakai jepit rambut baru, maksudnya kita puji Ki. Nah, seperti itu. Nah, betul sekali juga dari oleh Ibu kelas 1 Bu Emma, bahwa kita harus menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif agar peserta didik bisa lebih termotivasi untuk belajar, tidak bosan dengan proses seperti kasus Dinda tadi. Baik, kita lanjut karena masih banyak materinya. Nah, ini tadi saya katakan motivasi perilaku manusia. Tadi sebenarnya saya singgung sedikit. Ada dua sebenarnya motivasi perilaku manusia itu Bapak Ibu. Yang pertama itu ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, untuk motivasi eksternal tadi itu biasanya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada peserta didik itu ketika diberikan tugas piket, dia hanya melakukan itu karena dia hanya ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan dari dalam dirinya. Jadi ini adalah salah satu perilaku manusia yang kurang efektif. Kenapa? Karena ketika nantinya peserta didik ini sudah tidak mendapatkan lagi hukuman, dia tidak akan lagi seperti itu. Dia akan kembali berperilaku negatif. Nah, kemudian ada juga perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang ada seseorang itu melakukan sesuatu kalau dia mau dapat imbalan. Terkadang, bukan di sini, bukan guru di sini. Terkadang ada di sekolah lain itu dia baru bagus cara mengajar ketika ada kepala sekolahnya yang lewat. Itu kasih besar suaranya kalau ada kepala sekolahnya yang mungkin sedang berdiri di depan kelasnya. Nah, jadi seperti itu maksudnya untuk hanya mendapatkan imbalan. Jadi itu semua adalah motivasi eksternal yang tidak disarankan di kurikulum merdeka ini. Nah, inilah yang terakhir, yaitu motivasi internal. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang diharapkan di kurikulum merdeka itu, motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Kita harus berubah menjadi lebih baik, yang betul-betul dari dalam diri kita, bukan dari luar. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru hebat yang motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang kita lanjut. Ada lagi pertanyaan pemantik. Setujukah Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira Bapak Ibu guru setuju hukuman bisa mendisiplinkan anak? Setuju?
Ada setuju, ada setuju. Oh ya, baik, terima kasih Bapak. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju ya? Baik, setuju ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Nah, betul. Iya, baik, luar biasa sekali jawaban Bapak. Iya, betul sekali. Nah, baik, sekarang kita lanjut ya. Bagus sekali jawaban Bapak, sangat menginspirasi. Sekarang kita lihat ya. Nah, kemudian tadi sudah ada pertanyaan romantik. Sekarang kita lihat. Tadi ada 3 ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jujur sebelum saya masuk di guru penggerak, saya tidak bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Betul. Sebelum masuk di program guru penggerak, saya masih abu-abu, bahkan hitam. Apa itu hukum, perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu guru bisa lihat. Untuk yang pertama, kita lihat hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, ketika kita sedang mengajar, pembelajaran sudah berlangsung 30 menit, baru datang si A. Nah, kita sebagai seorang guru kadang langsung refleks memberikan hukuman. Berdiri di depan pembelajaran. Nah, kasih naik kakinya, pegang telinganya. Nah, seperti itu bentuk hukuman, maksudnya tidak terencana atau tiba-tiba. Beda kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contohnya, ketika pembelajaran sudah berlangsung sekitar 10 menit, baru datang si A. Nah, kita kan sudah ada konsekuensi bahwa sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, di konsekuensi ini tadi si A kita suruh untuk membaca doa lagi. Nah, itu maksudnya konsekuensi. Itu terencana, tidak sama tadi yang pertama, tidak terencana. Nah, beda lagi kalau di restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, inilah yang paling disarankan di kurikulum Merdeka, kita merestitusi. Nanti kita lihat di materi selanjutnya, nanti segitiga restitusi yang lebih menarik. Nah, kemudian bentuk hukuman tadi, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, itu untuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian untuk restitusi, nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti di restitusi itu kita nanti memberikan solusi kepada peserta, kita memberikan pilihan dari masalahnya. Kita tidak langsung mengatakan kerjakan ini, tapi kita memberikan pilihan. Nanti kita bahas di ketika restitusi. Kemudian bersikap satu arah untuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensi itu sikap guru selalu memonitor murid, dan restitusi tadi proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mungkin di sini Bapak Ibu guru sudah mendapat sedikit gambaran perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, baik, sekarang kita melihat ke materi selanjutnya, itu 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa lihat ada 5 posisi kontrol guru. Nah, materi ini juga sangat menarik menurut saya, karena sebelum masuk guru penggerak saya betul-betul buta apa sih yang dimaksud dengan posisi kontrol guru ini. Nah, ternyata di dalam guru penggerak kita diajarkan ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ada posisi kontrol guru itu penghukum. Yang kedua, ada pembuat rasa bersalah. Ada posisi kontrol guru teman, ada posisi kontrol guru pemantau, dan ada posisi kontrol guru manajer. Nah, baik, kita lihat satu persatu posisi kontrol guru ini. Ini posisi yang pertama yang paling rendah di kurikulum Merdeka yang tidak disarankan. Tetapi terkadang kita sebagai seorang pendidik kadang refleks, kadang tanpa kita sadari
memberikan hukuman kepada peserta didik. Nah, ini posisi kontrol guru yang pertama tadi, yaitu posisi penghukum. Kemudian ada posisi kontrol guru itu pembuat rasa bersalah. Nah, tadi sudah saya singgung tadi yang pembuat rasa bersalah. Misalnya kita mengajar di daerah terpencil, di daerah gunung misalnya. Nah, ada tadi siswa yang tidak memperhatikan. Nah, kita sebagai guru biasanya saya mengatakan, baca, ini mestinya mau bilang kasih, bilang bola aku boleh bulu Jadi memperhatikan guru mau menjelaskan. Tidak kasihan kalian bapak ibu menjelaskan setengah mata kamu menjelaskan. Nah, ini yang tadi pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga tidak disalahkan di kurikulum Merdeka, yaitu posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Nah, betul. Nah, kemudian ada juga posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, jujur selama ini ternyata yang saya gunakan itu ada posisi kontrol guru sebagai teman. Biasa kita kalau di kelas biasa ada siswa yang tidak mendengarkan penjelasan karena kita mengatakan seperti ini, Fardan atau siapalah nama peserta kita, demi ibu nak, demi bapak tolong didengarkan penjelasannya bapak ibu. Nah, seperti itu biasa kata-kata yang terlontar ketika posisi kontrol sebagai teman. Tolong dengarkan dulu pak guru menjelaskan. Nah, seperti itu bisa kata-kata yang keluar ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman. Nah, ada juga posisi kontrol guru itu pemantau. Nah, terkadang seperti ini, posisi guru sebagai pemantau. Anggaplah ketika upacara berlangsung, kita sebagai pembina pasti memperhatikan semua peserta didik. Nah, ada beberapa peserta didik yang tidak memakai atribut lengkap. Nah, kita memantau, kita memperhatikan, oh iya, ada si A, ada Rehan tidak memakai dasi. Nah, nanti setelah upacara selesai, nah kita ambil posisi kontrol guru, kita datangi ini tadi Rehan, kenapa tidak memakai dasi? Silakan langsung beli di kantin. Ini ke posisi pemantau itu langsung mengeksekusi, langsung memerintahkan peserta didik untuk menutupi kesalahannya dengan cara tadi langsung beli dasi atau langsung beli topi di belakang di kantin atau di mana. Nah, beda kalau di posisi manajer. Nah, di sinilah nanti sekitar institusi yang paling disalahkan di posisi manajer. Nah, ketika tadi anggaplah si Rehan terlambat datang ke sekolah. Ada videonya sebenarnya sekitar restitusi kasus Rehan yang terlambat datang ke sekolah, tapi baru saya masukkan ke YouTube. Di sini restitusinya, ketika kita ambil posisi sebagai manajer, kita itu tidak boleh langsung menghakimi si Rehan di dalam kelas. Ada baiknya kita memanggil dulu ini si Rehan ke kelas. Kita restitusi. Kita ada bicara baik-baik, nanti ada pembahasannya di materi terakhir, nanti ada segitiga restitusi untuk posisi manajer. Nah, kemudian kita lihat dulu ada kasus. Nah, ini tadi ada kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, untuk posisi penghukum tadi, nah ini tadi saya katakan itu langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini posisi penghukum. Nah, kemudian untuk pembuat rasa bersalah, nah ini kata-kata yang saya katakan. Berapa kali ibu bapak kasih tahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Nah, di sini pasti peserta didik kita merasa bersalah. Nah, seperti itu untuk pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol ketika teman tadi. Nah, ini tadi kata-kata yang sudah terlontar seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tadi kan tidak pakai tribun. Tolong bantu bapak ibu sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu. Nah, ini seperti akrab kepada peserta didiknya. Jujur saya juga paling sering menggunakan posisi kontrol teman. Ternyata tanpa saya sadar, ternyata posisi kontrol yang saya gunakan selama ini adalah posisi kontrol teman. Nah, kemudian ada posisi pemantau. Ini saya tadi singgung sedikit. Nah, yang tidak memakai atribut, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi. Nah, jadi posisi pemantau tadi ini ada langsung eksekusinya, langsung tidak diberikan pilihan kepada peserta didiknya, langsung beli. Beda kalau di posisi manajer bapak ibu. Nah, ini yang perlu disarankan di kurikulum Merdeka.
kita menggunakan posisi kontrol manager. Kita katakan, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Nah, pasti tadi seperti ini mengatakan, iya tahu Pak. Nah, kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita kasih pilihan peserta didik. Nah, biasanya kalau kita katakan seperti ini, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Mungkin akan mengatakan seperti ini, baik Pak, saya akan memakai atribut lengkap minggu depan. Seperti itu. Jadi betul-betul kalau di posisi manajer itu kita betul-betul tidak memaksakan kehendak kita. Seperti tadi filosofi kejadian masalah, kita tidak boleh menuntut peserta didik. Tugas kita sebagai peserta didik adalah menuntut. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, kemudian kita lihat contoh kasus posisi kontrol apakah aku. Jika ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali sama kamu. Apa kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu? Apa tadi? Kontrol apa ini? Kalau ada kalimat, ya betul membuat rasa bersalah. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini keras sekali. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya betul sekali Bu. Itu atau ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Betul sekali Bapak Ibu. Ini adalah posisi kontrol manager. Nah, kemudian ayolah lakukan itu Bapak Ibu ya. Betul sekali Bapak Ibu. Posisi kita menjadi cabangnya posisi kontrol guru. Semoga nanti ke depan kita bisa menerapkan kepada peserta didik demi kemajuan UPTD ini di Bandung. Amin. Oke, sekarang kita melangkah ke materi selanjutnya. Kepada materi, mohon maaf Bapak Ibu karena materinya ada 8. Kita melangkah ke keyakinan kelas. Nah, kira-kira mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, sebelum kurikulum merdeka kan ada aturan tata tertib. Nah, di kurikulum merdeka itu kita mengenal keyakinan kelas. Kira-kira kenapa ya harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran sedikit? Iya, bagus sekali. Iya, bagus sekali. Yang dikatakan Bapak Ibu dan Ibu Ayu tadi, yang dikatakan dengan keyakinan kita buat kesepakatan di dalam kelas. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini tadi Ibu pembentukan keyakinan kelas. Nah, ada tahap-tahapan yang bisa kita lakukan ketika membentuk keyakinan kelas. Ya, bersifat abstrak. Itu yang pertama. Di dalam keyakinan kedua berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bukan lagi kayak seperti peraturan dilarang membuang sampah, tapi nanti ini kita ubah ke kalimat positif. Nanti ada contohnya saya perlihatkan di atas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini hasil keyakinan kelas 5. Jadi di sini yang pertama saya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Nah, sekarang kalau kita membuat peraturan kelas tidak seperti ini. Kita biasanya menulis seperti harus tidak lupa mengerjakan piket. Nah, di sini kita tampilkan keyakinan, kita tampilkan yang ingin kita lakukan keyakinan kelasnya itu bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Kemudian yang kedua bersikap jujur. Nah, beda kalau kita membuat aturan-aturan dalam kelas. Biasa kita membuat aturan seperti dilarang menyontek. Nah, sebenarnya ketika kita membuat aturan dalam kelas, anggaplah dilarang menyontek saat ujian. Sebenarnya yang ingin kita capai itu sebenarnya bersikap jujur. Nah, ini yang kita harapkan di kelas kita buat keyakinan kelas seperti ini. Bukan kalimat-kalimat negatif. Kemudian bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Kemudian ada bersikap sopan dan menghormati guru, ada saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Jadi semua di sini adalah kalimat-kalimat positif, tidak ada kalimat-kalimat negatif mengenai keyakinan kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru untuk keyakinan kelas yang bisa kita nanti praktekkan di dalam kelas. Kita mengubah tadi kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif seperti di atas. Kita sampai di materi terakhir di segitiga restitusi. Nah, untuk di segitiga restitusi itu
Bapak Ibu guru bisa lihat di atas bahwasanya segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa lihat di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan kepada peserta didik kita yang mengalami problem atau masalah di sekolah. Nah, yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, menstabilkan identitas. Nah, ketika ada peserta didik, anggaplah kasus yang pertama yang pernah saya tangani yaitu Rehan yang kelas 5 itu datang terlambat ke sekolah. Dia datangnya jam 7.45. Sedangkan aturan di sekolah kita datang jam 7.30. Jadi sebagai seorang pendidik kita tidak disarankan untuk langsung menegur peserta didik kita di dalam kelas. Ya, kita disarankan di kurikulum merdeka itu kita melakukan yang namanya restitusi dengan proses segitiga restitusi. Nah, ketika kita menemui mendapatkan peserta didik yang seperti tadi, anggaplah Rehan yang terlambat datang ke kelas, yang terlambat datang ke sekolah, kita bisa panggil dulu ke kantor. Nah, kita panggil baik-baik, anggaplah Rehan, silakan dulu nak. Nah, kita tanya baik dulu. Nah, Rehan, kira-kira, nah Rehan tahu tidak kenapa Pak Guru panggil di kantor? Nah, biasa anak jawab tidak tahu Pak. Nah, boleh kita tanya lagi. Nah, Rehan tadi datang jam berapa nak? Nah, pasti dia menjawab jam 7.45 Pak. Nah, Rehan tahu aturan di kelas kita jam berapa nak? Nah, dia akan menjawab jam 7.30 Pak. Nah, kita harus menstabilkan dulu identitasnya, jangan langsung digas. Nah, kita PSBB dulu seperti ini nak. Nah, jangan langsung digas peserta didik kita. Ya, jangan langsung di. Masa tahu ibu pada itu orang-orang Nah, kita ingin maksudnya Bapak Ibu, kita menstabilkan identitas peserta didik kita. Nah, kita bisa memberikan kata-kata seperti di atas. Nah, berbuat salah itu wajar, supaya ini anak tidak langsung merasa down. Nah, kita tidak ada manusia sempurna. Seperti itu kita sampaikan kepada peserta didik. Semua manusia pernah berbuat salah. Nah, kita menstabilkan identitas peserta didik, jangan langsung dimarah-marahi di kantor. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya di segitiga restitusi, kita validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi peserta didik tadi yang bermasalah keterlambatan ke sekolah. Biasanya di validasi tindakan salah kita menanyakan seperti ini. Kita tanya tadi kasusnya Narehan, kemudian saya tanyakan seperti ini. Narehan, kamu pasti punya alasan nak kenapa terlambat datang ke sekolah. Nah, kebetulan kemarin di kasus yang saya tangani, dia katakan seperti ini, Pak, terlambat datang ke sekolah karena tadi malam begadang main HP. Nah, ada kasus kemarin Aini Samsam. Ini Aini Samsam, ketika saya restitusi, kita itu di kurikulum mereka kita tidak dibenarkan untuk langsung menghakimi peserta didik kita di dalam kelas. Karena jangan sampai dia merasa malu kepada teman-temannya. Nah, kita setelah kita melihat ada kesalahannya, nah ketika istirahat kita bisa panggil misalnya. Nah, ini silakan masuk nak. Nah, kita restitusi, kita tanya baik dulu. Nah, ini kira-kira tahu nak apa alasan Pak Guru panggil di kantor. Nah, biasanya peserta didik mengatakan tidak tahu Pak. Nah, karena kita mulai menstabilkan identitasnya dulu, jangan langsung digas seperti baca, jangan langsung dimarahi. Kita dulu menstabilkan identitasnya. Kita tanya baik dulu. Nah, ini tadi Pak Guru lihat di kelas. Nah, ini membuang sampah. Jadi kita jangan langsung gas ya. Kita seperti menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini.
berbuat salah itu wajar. Nah ini semacam kata-kata yang kita sampaikan kepada peserta didik ketika menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah ini untuk apa? Supaya itu peserta didik tidak langsung merasa dihakimi, dia merasa dihargai, sehingga dia merasa enjoy ketika kita restitusi. Nah kemudian langkah restitusi yang kedua, kita mulai validasi tindakan yang salah. Nah mungkin kita validasi tindakan salah tadi, nah ini yang membuang sampah di kelas. Nah kita tanyakan seperti ini, nah ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah biasanya kalau kita tanya seperti ini, peserta didik biasanya akan menjawab secara gamblang atau secara karena saya malas Pak membuang ke tempat sampah. Biasanya jawaban-jawaban seperti itu. Nah kita validasi tindakan-tindakan peserta didik yang salah tadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bisa juga pertanyaan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah semacam inilah kata-kata atau tindakan yang bisa kita berikan kepada peserta didik ketika pada tahap validasi tindakan yang salah ini. Nah kemudian untuk yang ketiga, pada tahap yang ketiga itu mulai menanyakan keyakinan kelas. Nah ketika tadi kita sudah validasi tindakan salahnya, nah ini, nah sekarang di tahap ketiga, nah kita mulai menanyakan keyakinan kelasnya. Nah kira-kira seperti ini. Karena ini, nah ini tadi buang sampah ya di kelas. Nah kira-kira nah ini keyakinan kelas apa yang nah ini sudah langgar. Nah otomatis kalau kita dulu ketika membuat keyakinan kelas sama-sama dengan peserta didik, pasti dia akan ingat, oh iya Pak, keyakinan kelas yang saya langgar itu tidak membuang sampah pada tempatnya. Pasti dia akan ingat karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang telah kita buat bersama peserta didik. Pasti anak-anak akan ingat, oh ini kesalahan saya Pak. Nah seperti itu kita menanyakan keyakinan kelas. Nah kita tanyakan seperti ini juga bisa, nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama. Nah pasti anak-anak akan ingat kembali, oh ini nilai-nilai yang telah kita sepakati sebelumnya, nilai-nilai gotong royong atau nilai-nilai apa yang sudah kita buat di kesepakatan kelas kemarin. Seperti itu. Nah itulah ketika tahapan yang bisa Bapak Ibu nanti praktik ketika melakukan restitusi. Intinya pada segitiga restitusi ini kita disarankan untuk mengambil posisi manajer. Kita tidak boleh langsung menghakimi peserta didik kita. Kita harus menerapkan segitiga restitusi ini agar peserta didik kita itu tidak merasa dihakimi, sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya secara gembira, secara bahagia. Seperti itu tujuan dari segitiga restitusi ini. Nah kemudian sini ada, sebelum kita akhiri pertemuan kita, ada contoh kasus. Pak Bu, mungkin saya bacakan sedikit. Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar cuma jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa, teman-temannya. Nah, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan, kamu tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun hanya diam membisu. Nah, timbul beberapa pertanyaan pemantik. Kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu menjawab. Manajer, oke, ada lagi? Posisi kontrol apa? Kita lihat kembali kasih tadi. Kira-kira posisi kontrol apa
yang dipakai oleh Ibu Dani. Kita lihat posisi kontrolnya. Ada kalimat di bawah. Nah. Ya, betul. Membuat rasa salah. Ada yang lain? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani tadi? Nah, mungkin tadi Pak Laksa mengatakan rasa bersalah mungkin karena ada kalimatnya di atas. Nah, ada sini kalimat mengatakan bahwa di mana kamu pajak, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Nah, jika ada kalimat seperti ini, otomatis peserta didik yang tidak hadapi tekanan akan langsung merasa bersalah. Nah, jadi benar sekali Bapak Ibu, tadi jawaban Ibu betul semua, tidak ada yang salah. Sini semuanya benar. Jadi terkadang kita ketika menghadapi peserta didik dalam hal itu banyak ada beberapa pendekatan yang kita bisa gunakan. Nah, tadi yang dikatakan tadi Ibu juga bisa ketika menghadapi peserta didik yang ini, sifatnya kita juga membuat menghadapi dengan posisi manajer. Ya, dikatakan oleh tadi Bu Haji, berdasarkan kita harus bisa menggunakan posisi manajer, jangan hanya langsung menggunakan posisi tadi, posisi bersalah sehingga peserta didik merasa terhakimi. Nah, kemudian yang kedua, membaca sikap pajak. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh pajak tadi? Kita lihat kembali bacaan kasusnya. Ini pajak tadi, dia di kelas kurang memperhatikan, dia main-main di belakang. Kira-kira kebutuhan apa yang pajak perlukan? Dia main-main di belakang kelas, dia memperhatikan. Apakah dia butuh kasih sayang atau apa? Nah, itu isinya yang ditanyakan. Nah, kebutuhan apa yang diperlukan oleh pajak? Nah, tadi saya katakan tadi bahwa ketika seorang peserta didik di dalam kelas itu sedikit-sedikit ganggu temannya, sedikit-sedikit ngacungke temannya. Nah, biasanya seperti ini, ada kebutuhan dasarnya yang dia tidak dapatkan di rumahnya, sehingga ketika dia di sekolah dia lampiaskan kepada teman-temannya dengan harapan apa? Supaya gurunya memperhatikan, sehingga dia mendapatkan kasih sayang yang dia tidak dapatkan di rumahnya. Nah, seperti itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang kadang tidak didapatkan oleh peserta didik. Jadi kita di kelas, kita jangan langsung menghakimi peserta didik kita melihat dari dalam. Akhirnya kenapa? Pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di rumahnya, sehingga dia merasa usil, cukai-cukai teman di kelas pasti ada. Nah, itulah kita di sini belajar mengenai kebutuhan dasar peserta didik. Kemudian yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Mungkin Bapak Ibu bisa, ada yang bisa. Nah, ketika kita posisi pemantau tadi, kira-kira apa? Ini tadi contohnya. Kalau kita posisi pemantau tadi, kan kalau pemantau seperti tadi pas upacara, kita kan memantau, oh ini siswaku yang tidak memakai atribut. Nanti kita panggil. Nah, kalau di dalam kelas, kira-kira kalau kita sebagai pemantau, apa yang akan Ibu lakukan? Nanti Ibu Haji bisa? Apa kira-kira terlakukan? Betul sekali, dipanggil. Betul sekali. Apa yang menyebabkan kamu misalnya, apakah kamu tidak suka pelajaran ini atau bagaimana? Iya, Masya Allah, luar biasa sekali. Betul sekali dikatakan oleh Bu Haji. Nah, seperti itulah kita sebagai posisi pemantau, kita bisa panggil peserta didik tadi, kita bicara dari hati ke hati. Kemudian katakan buat kita tanya baik-baik, kenapa anak tadi di kelas tidak perhatikan Ibu? Nah, itu posisi pemantau. Nah, di atasnya lagi posisi pemantau itu ada posisi manajer. Kita bisa nanti melakukan restitusi dengan posisi manajer. Nah, itu yang paling disarankan di kurikulum Merdeka ini. Tidak melakukan restitusi kepada peserta didik yang bermasalah dengan posisi manajer tadi. Jangan posisi penghukum, jangan posisi teman, jangan posisi yang keempat tadi. Kita disarankan untuk menggunakan posisi manajer. Nah, karena itulah yang paling disarankan di kurikulum Merdeka ini, melakukan restitusi dengan posisi manajer. Nah, baik Bapak Ibu Guru, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru pada siang hari ini karena menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara diseminasi ini. Saya kembali mengatakan bahwa kehadiran Bapak Ibu Guru merupakan
dukungan langsung kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dalam menyelesaikan pendidikan saya yang insya Allah sudah berjalan 2 bulan, dan semua kedepannya selama 4 bulan bisa berjalan dengan baik dan bisa selesai dengan baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru atas waktu dan kesempatan pada siang hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Hayatdin selaku calon guru penggerak. Adapun selanjutnya ini mana tahu ada Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan terkait tentang materi yang dipaparkan oleh Pak Hayatdin. Ini saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan kepada Bapak Hayatdin terima kasih atas pemaparan tentang budaya positif. Sedikit saya mau menanggapi tentang disiplin positif. Nah, sebagaimana yang saya lihat di sekolah kita ini, jangan dulu kepada anak-anaknya, jadi kita kembalikan saja kepada guru dulu. Bagaimana kita mendisiplinkan diri, terutama seperti yang sudah dibahas di grup kemarin, bahwa pernah Pak Hayatdin mengatakan bahwa apa kiat-kiatnya. Sebenarnya itu tidak ada kiat, jadi tergantung dari kita. Misalnya juga sudah dijelaskan bahwa motivasi itu ada 2, ada dari dalam, ada dari luar, eksternal dan internal. Jadi saya mengharapkan barangkali di sini bagaimana kita meningkatkan disiplin kita. Kita tidak usah karena ada faktor eksternal, jadi faktor internalnya. Dan saya sangat mengharapkan kepada Bapak Hayatdin sebagai calon guru penggerak bisa menjadi mentor di dalam bagaimana kita menegakkan disiplin di sekolah kita. Saya kira cukup itu saja. Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, masih ada yang ingin menambahkan atau komentar tentang bagaimana pemaparan materi dari Pak Hayatdin? Masih ada? Ya, Pak Ruslan, Pak mungkin ada? 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 Minta sedikit Pak. Bersama mau sabar silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon beberapa menit karena kita waktu pulang juga. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Aji itu sudah terwakilkan sebenarnya dari pemaparan Bapak tadi tentang disiplin positif itu, dan ketika materi yang dipaparkan ini semua itu diterapkan di sekolah kita, saya rasa memang apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi itu kita bisa menyaingi, bahkan bisa menyaingi SD 1 baru kalau apa yang diterapkan, apa yang dipaparkan tadi itu diterapkan di sekolah kita. Tapi kembali lagi ke individunya kita memang buat untuk mendisiplinkan seseorang itu, karena seorang itu butuh apa? Terkadang ada anak melihat juga butuh action. Maksudnya terkadang kita mau mendisiplinkan anak, tetapi kadang di benak anak itu, buat apa kita disiplin? Guru kita datang jam 10, bang. Nah, seperti itu mungkin barangkali penerapan dari disiplin positif itu. Intinya kembali ke individu kita masing-masing untuk bergerak dan menggerakkan. Seperti itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Raul. Mungkin ada guru lain lagi yang ingin menambahkan? Ya, oke, sudah cukup ya atas tanggapan. Mas sekali Pak, karena bantu batik ya tadi ya. Panggil Pak. Ada Pak. Oke.
Baiklah, dengan berakhirnya tanya jawab ini mungkin sudah menutup acara kegiatan kita, yakni diseminasi budaya positif oleh Pak Hayatin. Dan terima kasih atas waktunya Bapak, Ibu Guru serta tenaga pendidikan yang sempat menyempatkan diri dalam mengikuti materi ini. Ya, saya tutup acara ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.